Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Febrianto, NIM 13120000286. Saya di sini akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang perkara PKPU dalam pemberkasan serta penyelesaiannya dalam tingkat persidangan pertama. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah musyawarah antara debitur dan kreditur yang disupervisi oleh pengadilan untuk memungkinkan debitur memperbaiki posisi keuangannya dan mengajukan rencana perdamaian meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya. Menurut pakar hukum Munir Fuadi, PKPU adalah sejenis legal moratorium yang memungkinkan debitur untuk meneruskan pengelolaan atas usahanya dan mencegah kepailitan, meskipun dalam keadaan kesulitan membayar kewajiban-kewajibannya. Permohonan PKPU memiliki kekuatan untuk menjaga kepailitan karena dapat diajukan setiap saat sebelum adanya pernyataan pailit yang diputuskan oleh pengadilan, atau yaitu sebelum adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan maupun setelah permohonan pernyataan pailit namun belum ada putusan dari pengadilan. Proses PKPU merupakan prosedur yang dilakukan debitur untuk menghindari kepailitan. Dalam pasal 202 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur yang tidak dapat memperkirakan atau tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah satu waktu dapat ditagih dan dapat memohon PKPU. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. PKPU hadir bertujuan agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kreditur, baik kreditur preferen, kreditur konkuren, dan kreditur separatis. Proses pengajuan PKPU dimulai dari inisiatif debitur atau seorang atau perusahaan yang meminjamkan uang kepada debitur. Tujuan pemohon adalah adanya pernyataan pailit atau debitur berada dalam proses PKPU. Jika pengadilan menganggap bahwa permohonan dapat dikabulkan, maka pengadilan akan menunjuk seorang hakim pengawas. Macam-macam penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Berdasarkan sifat dan saat dijatuhkannya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU oleh pengadilan terhadap debitur, dikenal adanya dua macam PKPU, yaitu penundaan sementara, kewajiban pembayaran PKPU sementara, dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang bersifat tetap atau PKPU tetap. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU sementara terjadi bila pemohon pendaftaran PKPU diterima dan ditetapkan sebelum sidang di pengadilan niaga dimulai. Permohonan PKPU sementara dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur. Hal ini diatur dalam pasal 225 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Apabila permohonan dilakukan oleh debitur paling lambat 3 hari, pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan PKPU debitur, dan pada saat itu juga pengadilan menunjuk hakim pengawas serta pengurus untuk mengurusi harta kekayaan debitur.
Apabila PKPU dimohonkan oleh kreditur, maka paling lambat adalah 20 hari pengadilan harus sudah mengabulkan permohonan kreditur sejak didaftarkannya permohonan PKPU dan harus mengangkat hakim pengawas serta pengurus untuk mengurus semua harta debitur. Selanjutnya, pengadilan niaga wajib menghadirkan debitur dan kreditur melalui pengurus dan permohonan PKPU. Sementara dikabulkan dalam waktu paling lama 40 hari sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Apabila debitur tidak hadir saat pemanggilan yang dilakukan oleh pengadilan niaga, maka debitur dapat langsung dipilotkan saat itu juga dan PKPU sementara otomatis berakhir. Hal ini di dalam PKPU sementara adalah dikabulkannya PKPU sementara adalah segera terjadinya keadaan diam atau stay and standstill. Keadilan dalam PKPU sementara merupakan keadaan di mana debitur membuat kesepakatan dengan kreditur tentang rencana perdamaian secara efektif. Hal tersebut sesuai dengan pasal 225 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan PKPU yang menyebutkan bahwa atas waktu untuk mengabulkan permohonan PKPU sementara oleh pengadilan niaga adalah 3 hari setelah didaftarkannya oleh debitur dan 20 hari jika diajukan oleh kreditur. Oleh karena itu, apabila debitur telah memenuhi syarat-syarat yang telah dicantumkan di dalam pasal 222 hingga pasal 228 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU utang, pengadilan dengan sendirinya harus memberikan atau mengabulkan PKPU sementara sebelum memberikan keputusan PKPU tetap setelah dilakukan pemeriksaan. Putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berlaku sejak tanggal putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut diucapkan dan berlangsung hingga tanggal sidang yang direncanakan oleh pengadilan. PKPU sementara berakhir apabila A. Kreditur tidak menyetujui pemberian PKPU tetap, atau B. Saat batas waktu perpanjangan PKPU telah habis, ternyata debitur dan kreditur belum menemui kata sepakat terhadap rencana perdamaian yang diusulkan. Apabila menghubungkan antara pasal 227 dan pasal 230 Undang-Undang Kepailitan, dapat disimpulkan bahwa selama berlangsungnya sidang dalam rangka memperoleh putusan mengenai PKPU tetap, PKPU sementara akan terus berlangsung. Yang kedua adalah penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU tetap. PKPU tetap lahir setelah adanya proses sidang PKPU sementara. Setelah permohonan PKPU diterima dalam waktu 45 hari, harus sudah dilakukan sidang. Diharapkan juga disertai proses rencana perdamaian. Hal tersebut tetap terjadi bila permohonan pendaftaran PKPU diterima dan telah memasuki persidangan dengan persetujuan kreditur. PKPU ini harus ditetapkan oleh pengadilan niaga dalam waktu 45 hari sejak PKPU sementara diucapkan, sehingga apabila belum ditetapkan maka debitur dapat segera dinyatakan pailit. Dalam tahapan persidangan PKPU yang pertama adalah penyiapan berkas surat kuasa yang mewakili pihak debitur sebagai salah satu contohnya. Setelah pembuatan surat kuasa, masuk ke dalam tahapan menyiapkan alat bukti dan mendaftarkan alat bukti serta saksi ke dalam pengadilan. Setelah alat bukti dan saksi didaftarkan di pengadilan, akan ada tahapan keterangan saksi ahli dan keterangan saksi lapangan. Setelah para saksi ahli dan saksi lapangan memberikan pendapatnya, hakim akan mempelajari pendapat tersebut dan hakim akan menyimpulkan bagaimana kedudukan debitur dalam perkara tersebut, apakah perusahaannya dapat dipailitkan
atau adanya kesepakatan antar pihak yang mengakibatkan tidak jadi dipilotkan dan menuju ke arah perdamaian. Setelah hakim menyimpulkan pendapat saksi ahli dan saksi lapangan, hakim akan memberikan putusan yang bersifat PKPU sementara. Putusan tersebut akan bersifat sementara dan berlaku 45 hari ke depan. Jika debitur dan kreditur terjadi negosiasi di luar persidangan, perkara tersebut akan menuju ke arah perdamaian. Tapi jika sebaliknya kreditur dan debitur tidak ada negosiasi dan tidak ada kesepakatan, perusahaan debitur akan diarahkan ke kepailitan. Setelah terjadi kesepakatan antar para pihak, yaitu kreditur dan debitur, debitur akan bersedia membayar kewajiban pembayaran utangnya dalam tempo waktu yang telah ditetapkan oleh debitur tersebut. Oleh karenanya, perusahaan debitur tidak akan bisa dipilotkan, justru sebaliknya, perusahaan kreditur akan tetap berjalan dan akan mendapat uang dari pihak kreditur tersebut. Sekian penjelasan sedikit dari saya tentang perkara PKPU tingkat pertama. Kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya.